Alhamdulillah kami ni'amil lati faddalna ilaina ala wa hiya bi ni'matil iman wal islam bi ni'mati sihat wal farag asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin, amma ba'du. Puji syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli hal. Allah perkenankan kita bisa sama-sama hadir di tempat yang baik ini, tempat yang bersahaja ini, tempat di mana kita biasa menuntut ilmu pada setiap malam Kamisnya. Alhamdulillah di malam ini adalah amanah hamba Allah ini untuk menyampaikan tazkiyatun nafas. Mudah-mudahan kita awali dengan ilmu, tengahi dengan amalan, dan diakhiri dengan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak juga kita berselawat dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan semuanya tanpa terkecuali, alhamdulillah kita membahas sebelumnya masalah kurban, gitu ya. Karena kita sudah merayakan Idul Adha, sudah berkorban, minimal korban perasaan. Tapi itu bukan itu ya, bukan itu topiknya. Karena korban ini dalam artian pendekatan. Kalau perasaan berarti bukan dari ke situ ya. Cuma Bapak Ibu agak nyambung supaya sinyalnya masih nyambung ya Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, bahwa ternyata semua ini adalah kaitannya dengan keimanan kita, dengan ketakwaan kita. Kita sudah tunaikan salah satu tugas kita di muka bumi ini, Bapak Ibu, adalah kita sudah berkorban, artinya menyembelih hewan yang disyariatkan oleh Allah. Dengan wasilah itu sebagai pendekatan diri kita kepada Sang Pencipta. Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah malam ini kita sudah masuki tanggal 23 Zulhijjah. Hampir habis bulan Zulhijjah atau akhir tahun, ya 1446 Hijriah. Bentar lagi kita masuki adalah 1447 Hijriah, tahun baru, yaitu 1447. Bertepatan juga hari Rabu atau malam Kamis 18 Juni 2025. Yang namanya lagi viral hari ini, Israel lagi babak belur, alhamdulillah. Itu ya, itu jawaban doa-doa kita, insya Allah. Semoga keadilan Allah selalu membersamai kepada kita, hamba Allah yang terzolimi, saudara kita yang ada di sana di Palestina. Itu Bapak Ibu yang kami muliakan. Ini kita bahas yaitu masalah cara memperbaiki diri dengan keimanan kita. Sekarang kita melihat apa kata iman. Dari kata alif atau hamzah, mim, nun, aminah. Artinya rasa aman. Jadi kita ketika namanya beriman itu ada rasa aman, nyaman, tenang. Itu ya, itu namanya amanah. Kita contohnya di rumah kita aman, tidak ada gangguan. Itu ya, itu namanya kata aman. Aman itu bahasa Arab, itu ya. Nah, di sini jadikan suatu kata benda iman, itu ya. Berarti sesuatu yang tidak menunjukkan fi'il. Kalau fi'il itu kata kerja. Kata kerja itu ada menunjukkan kata lampau, fi'il madi, past tense. Ada juga bentuk sekarang. Nah, itu yang kita lakukan. Hari ini, malam ini kita ngaji, gitu ya. Berarti lagi ngerjain, gitu ya. Ada namanya akan datang, gitu ya. Nah, akan datang ini kaitannya juga mudhari', ada juga perintah. Nah, ini menunjukkan kepada isim, kata benda yang tidak mengenal waktu. Artinya keimanan kita itu tidak mengenal waktu. Bentuk lampau, sekarang, dan akan datang, gitu ya. Nah, itu namanya iman. Rasa aman, nyaman, atau meyakini sesuatu yang belum pernah kita lihat. Kita mengimani yang akan datang, gitu ya. Contohnya kita sebagai hamba Allah akan pindah tempat dari alam dunia ke alam
barzakh, alam kubur. Dan ternyata alam kubur itu jauh lebih lama kita berada di situ dibanding alam dunia. Coba ya. Rasulullah sudah lebih 15 abad yang lalu. Hanya di dunia 63 tahun saja. Tahu ya. Berarti jauh lebih lama Rasulullah di alam barzakh, alam kubur. Imam Syafi'i 1200 tahun kurang lebih, Imam Nawawi 800 tahun kurang lebih. Dan Imam Nawawi umurnya hanya 40 tahun lebih umurnya, Pak. Nah itu ya. Imam Syafi'i hanya 52 atau 53 tahun umurnya. Berarti jauh lebih lama di alam kubur. Ahlan wa sahlan Pak Haji. Masya Allah, semangatnya luar biasa itu ya. Semangat 2025. Itu Bapak Ibu ya. Masya Allah. Jadi, ahlan wa sahlan, silakan Pak Haji. Jadi kata iman di sini adalah sesuatu yang kita yakini dan imani, percayai di dada kita. Gitu ya, di hati kita. Jadi Bapak Ibu, kita sudah belajar ilmu tazkiyah bahwa Allah berikan kepala, di dalam kepala kita ada namanya otak. Itu yang namanya mukhun, inti otak namanya lubun. Lubun di sini adalah inti akal yang di dalam otak kita untuk bertafakur. Gitu ya. Nah, Allah ciptakan itu untuk kita mentadaburi, mentafakuri, itu ya. Melihat alam ini, kejadian bagaimana Israel yang seakan-akan tidak ada lawannya, tiba-tiba amburadul. Itu ya. Kan lagi viral, Pak. Jadi supaya Bapak Ibu bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi, walaupun namanya hotel abadi. Itu ya. Itu dah Bapak ya. Semuanya akan selesai pada waktunya. Itu dah Bapak ya. Tidak ada yang abadi. Itu. Jadi itu kita bisa melihat dengan kepala kita, dengan adanya mata, panca indera kita. Itu namanya yang ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Jadi sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam itu pertanda ayat bagi orang yang berakal, akal yang ada di kepala kita, inti otak kita. Itu Pak ya. Karena kita bisa melihat pergantian siang dan malam. Itu Pak ya. Kita melihat bagaimana bumi ini. Itu bisa dipakai untuk bertafakur. Dan siapa yang menciptakan semua itu? Kembali kepada Allah. Itu Pak ya. Kemudian turun ke bawah namanya qalbun. Nah ini qalbun karena kita membahas masalah iman. Cara memperbaiki diri itu dari metode keimanan juga. Jadi iman ini bertempatnya di hati. Al-qalbu fis sadr. Dalam riwayat Muslim, ala inna fil jasadi mudghah. Tidak riwayat tidakkah dalam satu tubuh itu ada segumpal daging. Jadi sekumpulan daging kalau bagus, kita saluhal jasad kullu. Jika dia bagus, baguslah semua tubuh kita. Kita sadat fasalat jasad kullu. Kalau rusak, rusaklah seluruh tubuh, ala wahiyal qalb. Itulah hati. Nah hati ini artinya goyang-goyang Pak. Jadi keimanan kita ini bisa naik turun, itu bahasanya itu. Karena imannya itu ciptaan Allah itu varian. Imannya para malaikat la yazidu wa la yanqus. Tidak bertambah dan tidak berkurang. Pokoknya menetap dia kokoh. Kalau imannya para rasul, nabi dan rasul, yazidu wa la yanqus, bertambah dan tidak pernah berkurang. Kalau kita umatnya yazidu wa yanqus. Inilah bertambah, berkurang. Tergantung keadaan. Itu ya. Jadi naik turun dia, tergantung di mana dia berada. Kita ini Pak sekarang ini, itu ya tergantung momen. Gitu ya. Maka perlu lingkungan yang benar supaya kita terjaga. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh baginda Nabi, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah pada agama. Itu Pak ya. Artinya lari keimanan kita supaya iman kita itu tetap bagus, tambah bertambah dan lebih bagus. Itu ya. Nah, inti daripada qalbun ada isinya lagi Pak. Otak itu intinya namanya lubun. Yang tadi ya ulil albab. Kalau hati ada intinya juga, yang kita sudah pernah bahas adalah fuad.
Itu inti hati, sanubari. Nggak pernah bohong dia, Pak. Disitulah bisa mengukur ini baik atau buruk. Allah Allah berikan itu suatu ciptaan yang begitu ajaib. Itulah hati, Pak. Nah, hati ini harus selalu berada di lingkungan yang benar, Pak. Karena kapan dia berada di lingkungan yang tidak benar, awalnya dia protes. Itu, Pak. Lama-kelamaan dikalahkan oleh keadaan. Itu, Pak ya. Iman bisa berubah-ubah jadinya. Silakan Pak Haji, wajah Alhamdulillah. Jadi kita sebagai hamba Allah, disinilah kita perlu menjaga. Contohnya ada sahabat Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku bertemu dengan engkau, imanku semakin bagus. Aku ingat akhirat. Tapi kalau aku ninggalin engkau ya Rasulullah, lupa lagi. Itu gambarannya Pak ya. Kalau lagi ngaji Pak, baik-baik Pak. Tapi kalau sudah nggak ngaji, kembali ke kantor Pak, ada duit, cuan, tinggal tanda tangan, bisa lewat Pak. Ya. Ini kan gambaran loh Pak ya. Lingkungan. Maka Rasulullah selalu sahabatnya bukti Pak. Ya Rasulullah, kalau aku bersama engkau ya Allah kuat imanku, enak, tenang, aku tak pikir macam-macam gitu ya. Tapi aku ninggalin engkau ya Rasulullah, lewat lagi, lupa lagi, artinya berkurang lagi. Artinya disinilah menjaga lingkungan masjid, lingkungan pengajian, pergaulan, itu perlu dijaga Pak. Karena ini bagian metode itu ya, cara memperbaiki diri. Karena Bapak Ibu kita nggak ada jaminan, Bapak Ibu nggak ada jaminan kita, itu ya. Allah yang berikan kita penjagaan, itu ya. Itu. Sekarang kita lihat bahwa ternyata hati itu ada intinya, itu namanya fu'ad. Nah inilah yang dimintai tanggung jawabnya oleh Allah. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, karena hidup ini yang kita awali dengan pendengaran. Artinya kita harus mendengar sebanyak itu ya, mendengarkan dulu apa masalah yang kita hadapi, kita dengarin dulu. Kemudian lihat wal basar, tengok apa masalahnya. Kemudian pakai hati. Itulah inti hati, Pak. Jadi begitulah ketika memutuskan. Jadi menimbang gitu ya. Melihat, memutuskan. Pakai perasaan, pakai akalnya dalam hatinya. Disinilah keimanan kita. Ada rasa takut, ada tanggung jawab di depan Sang Pencipta. Maka hakim itu dekat dengan surga, dekat dengan neraka, Pak. Karena dia memutuskan perkara yang membuat dia dekat dengan Allah atau dia jauh dari Allah. Kalau sudah cuang, selesai Pak. Gitu ya. Maka hakim itu dia berantar di antara dekat dengan neraka, dekat dengan surga. Itu ya. Karena dia sebagai memutuskan. Itu. Allahu Akbar. Nah, disinilah kita melihat Bapak Ibu yang kami muliakan, perlu kita lihat bahwa ternyata hati itu juga bisa kotor, Pak. Hati itu seperti cermin. Gambarannya, Pak. Cermin itu kalau nggak pernah dibersihkan, nggak pernah dilap, lengketlah debu-debu. Betul dah Bapak ya? Begitulah gambarannya kalau kita biarkan nggak ngaji, nggak zikir, nggak sholat, itu debu-debu maksiat lengket. Gitu Pak ya. Debu-debu dosa lengket. Akhirnya dosa dianggap biasa. Itu Pak ya. Perbuatan maksiat dianggap biasa karena kita membiarkan, nggak pernah dibersihkan. Ternyata pembersih hati itu apa? Ala likulli syai'in saqalah. Tidak, sesuatu itu ada pembersihnya, wasaqalatul qulub dzikrullah. Pembersih hati itu adalah zikir kepada Allah. Ternyata zikir kepada Allah itu sebagai nutrisi ternyata Pak. Ada saya pernah melihat kisah nyata. Itu Bapak mungkin pernah lihat di video atau di apakah di Reels atau di TikTok atau di Instagram dan sebagainya bahwa ada saudara kita Palestina yang menjadi tawanan Zionis Yahudi. Dia dipenjara, disiksa, nggak pernah dikasih makan. Tapi dia bisa hidup, Pak. Nggak pernah makan, Pak. Kalau menurut nalar kita, secara manusia biasa, udah mati karena nggak makan. Gitu, Pak ya. Karena di akhir zaman, nanti, Pak, karena ada masa paceklik, Pak, ketika sebelum turunnya Dajjal. Itu kan Allah tahan dari atas, Allah tahan dari bawah. Atas langit, hujan, kemudian bumi kering. Jadi ini mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah, Pak. Ini kelihatannya menuju ini perang global, Pak. Ketika nuklir sudah ditingkatkan,
begitu jauhnya Pak, 2000 km dari Iran ke Israel, selesai. Itu Pak ya. Bagaimana nuklir yang lebih besar lagi Pak? Kayak punya Amerika sama Rusia. Itu Pak ya. Bisa menghembus-hembuskan. Nah itu gagal teknologi nanti Pak. Dan pasokan makanan selesai semua. Bagaimana hidup Pak? Rasulullah sudah memberikan kita jalan keluar Pak. Ketika sudah nggak ada makanan. Nah itulah gambarannya yang ada di saudara kita di Palestina, nggak pernah dikasih makan tapi dia hidup. Ternyata yang dilakukan oleh saudara kita di Palestina itu selalu berzikir kepada Allah. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Jadi itulah yang membuat dia dekat dengan Allah, itulah nutrisi kehidupan. Jadi Bapak Ibu, ketika sudah nggak ada makanan dan minuman, kuatkanlah di situ, Pak. Karena kita nggak ada makanan lagi, Pak. Sudah terputus galau, Pak. Kalau Indonesia, alhamdulillah kalau sekarang masih aman, Pak. Indonesia itu sebenarnya, kita sebenarnya sudah terjajah. Cuma Indonesia itu dibiarkan. Kenapa, Pak? Karena sumber kekayaan dunia itu banyak di Indonesia. Bahkan herbal, Pak. Karena hambal ini kan terjun di herbal, Pak. Herbal itu ada 40 herbal pilihan di dunia itu. 10 di luar negeri, 30 di Indonesia, Pak. Jadi Indonesia itu hidup, Pak. Jadi Indonesia nggak boleh dihancurin, Pak. Kalau apa dihancurin, mereka juga rugi. Itu, Pak. Tambang, nikel, emas, itu, Pak ya. Dibiarkan, Pak. Nggak boleh dihancurin, Pak. Kapan dihancurkan, kan mereka sendiri yang rugi. Itu, Pak ya. Itu contoh, Pak. Maka kita sebagai hamba Allah, kita punya Allah. Itu Pak ya. Kan ini cara memperbaiki diri adalah keimanan. Bapak Ibu yang kami muliakan, kan tidak selamanya kita berada di dunia, Pak. Semuanya akan pindah pada waktunya, pindah tempat, pindah alam. Itu Bapak ya. Maka ayo Bapak Ibu yang kami muliakan, di sini perlu kita kokohkan dengan keimanan kita, belajar di sini. Bahwa ternyata saudara kita di Palestina itu yang ditawan, nggak pernah dikasih makan, disiksa, masih hidup ternyata, Pak. Ternyata resep rahasianya hanya berzikir. Ternyata hadis Nabi kita SAW juga ada. Bahwa ketika di akhir zaman sudah masa paceklik semua, sudah nggak ada lagi pasokan makanan, maka bagaimana bisa hidup umat Rasulullah? Itu adalah dengan zikirnya, Pak. Itu Bapak ya. Jadi nggak ada lagi dendeng batoko, rendang nggak ada lagi, Pak. Daging kurban Pak Ustadz, selesai semua, Pak. Itu Bapak ya. Kelihatannya tidak masuk akal, Pak. Betul tuh, kelihatan tidak masuk akal. Tapi iman, Pak. Kita percaya sesuatu yang ngomong pernah Nabi. Nabi tidak pernah bohong, Pak. Itu ya. Nah ini loh, kita ngaji di sini, kita dapat ilmu. Bahwa hidup ini ada semua tingkatan-tingkatannya, proses-prosesnya yang harus kita ketahui. Maka ilmu itu penting banget, Pak. Awali dengan ilmu. Betul dong, ya. Karena ilmu akan menjaga kita. Kalau harta kita yang jaga. Tapi ilmu kita yang dijaga. Itu kata Imam Ali karamallahu wajhahu. Itu ya. Jadi iman ini sangat penting, dan ketika manusia sudah terpatri imannya, gitu ya, terpatri imannya, kokoh Pak dia. Kokoh Pak. Jadi suatu riwayat ketika awal Islam, Abu Sofyan pergi ke Bizantium, timur ke ya daerah-daerah Syam, gitu ya, daerah Syria, ke Palestina, sampai ke apa namanya itu Turki, itu kan termasuk bagian Bizantium, Pak. Kerajaan Romawi Timur. Itu Pak dia. Ditanya, umat Rasulullah itu apakah ada yang keluar kalau sudah masuk Islam? Tidak. Kalau dia sudah masuk Islam, kokoh dia. Nah, itulah iman. Kata Heraklius itu, Pak. Kata rajanya Romawi. Itu, Pak. Bahwa itulah iman. Jadi kalau saudara-saudara kita yang betul-betul sudah meyakini sesuatu itu, karena iman itu membenarkan dalam hati, itu Pak ya, mengucapkan dengan lisan, itu ya, iqraru bil lisan, tasdiqu bil qalbi, al amal bil arkan, berbuat dengan anggota tubuh. Kita Pak Bu ya, karena iman kita naik ke tanah suci, Pak. Itu pun rebutan, Pak ya, bayar mahal belum tentu, Pak. Visa Purada nggak muncul, banyak travel rugi, Pak. Gitu Bu, bisa bangkrut itu Pak. Jadi apa kata yang owner Mahabatullah, karena beliau juga punya travel, Ustaz, kalau untung 2 miliar itu nggak untung itu. Kenapa? Karena kita selalu siap duit, booking hotel macam-macam, itu kalau itu nggak dipakai hangus, selesai semua Pak. Memang duitnya besar Pak, tapi besar juga ruginya. Itu kasihan juga travel-travel kita itu Pak. Dan tidak timbul itu Pak. Yang bukan visa haji kan dia bahan
dia gimana dia bersembunyi-sembunyi Pak. Tidak boleh ketahuan, kapan ketahuan tangkap. Dan dikasih denda juga Pak. Itu ngerinya denda Pak. Gitu ya. Itu ratusan juta bisa setengah M. Gitu ya. Karena yang berkaitan dengan itu majikannya atau apa itu bisa kena semua Pak. Jadi nggak bisa main-main gitu ya. Kalau dulu masih enak Pak, tinggal umroh Ramadan langsung haji Pak, sembunyi-sembunyi selesai Pak. Kalau sekarang jangan coba-coba Pak pakai barcode, lewat pakai barcode Pak, kayak kita berada di supermarket, nggak bisa lewat, masuk haram, nggak berani macam-macam Bapak Ibu. Nah itu contoh ya. Allahu Akbar. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kita menghabiskan duit banyak, perjuangannya besar, tempatnya di sana. Udah panas lagi Pak, 50 derajat kurang lebih. Kayak buang-buang duit Pak. Itu udah capek Pak. Naik ke tanah suci itu capek loh Pak. Maka alangkah indahnya itu mesti sehat Pak ke tanah suci itu. Karena perjuangannya besar. Gempor Pak. Kalau Bapak dari Madinah naik mobil atau naik kereta api cepat dan sebagainya juga perjuangannya besar. Langsung tidak lama itu tawaf, udah tawaf sa'i Pak, sa'inya gempor Pak itu. Mana lagi mau kencing Pak? Ya Allah. Menyiksa dinginnya minta ampun Pak, itu kena angin AC-nya Bu, ya Allah. Sembuh. Ini air minum air Samsan juga dingin. Harus pandai-pandai memilih Pak. Enggak, itu batuk-batuk lah itu Pak. Rata-rata itu penyakitnya batuk-batuk itu Pak. Yang sudah pernah merasakan, tapi pasti Pak Haji yang pernah merasakan perjuangannya, kalau ditanya mau lagi ke sana enggak, pasti mau nian itu. Itulah iman Pak. Iman menarik, sesuatu yang menurut otak normal, buang-buang duit, betul ya. Tapi hati Pak, hati itu kepuasan, nggak hitung-hitungan dia, betul ya. Itulah iman. Bapak ya, kita ini bicara padanya. Jadi cara memperbaiki diri adalah metode keimanan kita kepada Allah, Rasulnya, malaikatnya, kitabnya, hari akhirat, qada wa qadar. Oke Bapak Ibu ya. Sekarang kita lihat. Jadi iman ini bisa diwati dengan melalui nas, melalui Al-Quran, melalui hadis, apa yang kita baca, melalui akal, panca indera. Kita melihat. Dunia ini, contohnya pepohonan atau apa, tidak ada nilainya kalau tidak ada yang menciptakan. Ibaratnya Pak, angka 0. Ada nggak nilainya kalau tidak ada angka hidup di situ di depannya Pak? Nggak ada nilainya Pak. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Banyak nolnya Pak, tapi nggak ada angka hidup di depannya Pak. Angka 1 contohnya. Bisa nggak ada nilainya itu Pak? Nggak ada Pak. Itu ya. Mau bertriliun-triliun kalau nggak ada angka hidup Pak, nggak bisa. Itulah gambarannya, alam ini tidak akan ada kalau tidak ada yang menciptakan. Terus ya, tidak akan hidup kalau tidak ada yang menghidupkan. Yang akal Pak. Terus ya. Nah, tapi akal kita ini terbatas. Gitu ya, terbatas. Namanya akal itu makhluk. Makhluk itu isim maf'ul, artinya sesuatu yang diciptakan. Berarti kita berada di dalam zona. Akal kita punya zona, batasan. Ketika kemampuan batasan ini tidak mampu, berarti itulah hati yang harus nerima Pak. Contoh Bapak surga dan neraka, enggak mampu Pak. Karena enggak pernah ngerasain. Ada yang pernah merasakan surga di sini Pak? Jannatul Firdausil A'la. Wah enaknya. Kalau yang merasakan termasuk Nabi Idris Pak. Kan bersahabat dengan malaikat pencabut nyawa Pak. Itu dah nih ya. Akhirnya, ini Idris kita balik lagi ke dunia. Baliklah dia Pak keluar surga sebentar. Udah itu bilang, malaikat pencabut, saudaraku, aku lupa terompahku. Ini ibaratnya sandal atau sepatu Pak. Aku lupa terompahku di dalam surga. Akhirnya masuk lagi Pak, dipanggil lagi gak mau balik-balik Pak. Sampai sekarang. Nah itu, itulah Nabi Idris Pak. Coba kalau Bapak sudah pernah merasakan di sini, Pak Haji Yulianto pernah ke surga Pak, enggak mau balik lagi ke sini Pak. Di Telaga Biru enggak mau Pak. Sudah lah. Sudah. Karena orang yang paling menderita di dunia Pak, pokoknya gubuk derita lah Pak. Paling sengsara Pak, tapi dia masuk surga Pak, orang beriman. Ditanya, bagaimana penderitaanmu di dunia itu? Apa kata yang sudah masuk surga? Aku tak ingat lagi.
Penderitaanku itu nggak ingat lagi. Saking enaknya, Pak. Maka nikmat di dunia ini 100, di dunia akhir itu 100, Pak. Cuma yang diturunkan di dunia 1, Pak. Nikmat makan, nikmat tidur, hubungan suami istri, punya keluarga, itu dipecah-pecah, Pak. 99 di surganya Allah. Jadi 1%, Pak Ji. 99% di surganya Allah itu belum dirasain, Pak. Maka pantas dia merasakan, aku tak ingat lagi. Orang yang paling nyaman di dunia, Pak, karena dia orangnya ingkar kepada Allah, nggak beriman, masuk neraka, Pak. Kan ada riwayatnya itu, Pak. Ditanya, gimana sih rasa enaknya di dunia itu? Aku tak ingat lagi, yang aku rasakan sengsara, be. Itu, Pak, ya. Karena orang yang kafir kan sengsara selamanya, Pak. Kita memilih yang mana? Makanya kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang ada dalam Al-Qur'an itu, Pak, surat Al-Baqarah. Bahwa ya Allah berikanlah kami kebaikan, kenikmatan, keenakan atau apapun yang terbaik-baik di dunia dan kebaikan di dunia akhirat. Wa qina adzabannar. Ada tulisan berikutnya itu, Pak. Artinya manusia itu tidak ada yang tidak luput daripada dosa. Salah. Ya Allah bebaskanlah kami dalam neraka-Mu. Itu dah, ya. Azaban nar, azab neraka-Mu. Artinya manusia itu biasa, wajar. Cuma kita harus selalu kembali. Itu namanya taubat. Bersama. Jadi bersama orang soleh itu penting, Pak. Bersama guru-guru itu penting, Pak. Pengajian itu penting. Walaupun Bapak mantan preman, mantan musikal gitu, Pak, ya. Mantan apa, udah apa-apa lah mantan musikal, Pak. Bahaya itu. Nggak apa-apa, Pak. Kita manusia biasa, Pak. Masalah jahiliyah ada. Sering ninggalin sholat waktu muda, Pak. Umpamanya, Pak, ya. Saya pernah ada kisah, Pak, ini. Sekarang kan lagi viral judi online, Pak. Ngeri, Pak, judi online itu. Anaknya mantan pondok, Pak, dari pesantren, Pak. Bisa pandai baca Quran. Di Ruqyah, ikut juga di Ruqyah, Pak. Tapi sudah kena judi online, nggak mau ngaji, nggak mau sholat, Pak. Otaknya sudah selesai dia, Pak. Itu ngeri banget. Bagaimana cara mengobati? Saya sudah berdoa, Pak Ustadz, anak saya doain. Ya itu namanya ikhtiar, Bu. Tapi salah satu yang terbaik karantina, Bu. Tangkap, suruh tangkap keamanan, baru karantina. Tidak ada hubungan dengan HP lagi. Karena online kan nyambung. Kalau masih berkaitan itu, apa kata beliau? Motor-motornya udah habis galau, Pak Ustadz. Hartanya habis gara-gara judul. Nggak ada untungnya judi online itu, Pak. Tapi kalau orang sudah kena, rusak, Pak. Gitu, ya. Nah, keputus mata rantainya. Gitu. Jadi, itulah, Pak. Bapak Ibu, obatnya sebenarnya penyakit akhir zaman sekarang ini, jaga sholat. Jadi sehebat apapun kita main HP, ketika Allahu Akbar, hentikan semuanya. Kan itu bagian menormalkan, Pak. Anak-anak kalau sudah main HP, lupa galau-galaunya, Pak. Ada yang punya cucu, punya anak, Pak. Kalau sudah main HP, ini seperti anak saya, Pak, ini. Wah, sekarang itu, Pak, anak-anak jarang nggak main HP itu. Kalau orang tuanya ini dia nggak berani punya saya, Pak. Emaknya yang dipakai, HP emaknya, Pak. Itu, Pak. Disiplin, Pak. Harus disiplin kita. Sebagai orang tua, mendisiplinkan. Waktu sholat berhenti, Pak. Ngaji. Itu obat, Pak. Kalau enggak, Pak, lihat anaknya koslet, Pak, otaknya. Itu, Pak, ya. Nggak dengar kata orang tua, nggak ada mengenal waktu, hidupnya kacau balau, selera makannya nggak terganggu semua, Pak. Terlebih, ya, karena sudah labrak galau-galau, Pak, koslet, Pak. Maka cara mengobatinya adalah sholat. Disiplin, ya, Pak. Waktu sholat berhenti semua. Gitu, ya. Karena kalau nggak seperti itu, apa lagi obatnya, Pak? Itu, ya. Maka sholat ini kan kita istirahatkan dulu, Pak. Yang lagi seru-serunya nonton, Pak. Tiba-tiba azan. Ya selesai, Pak. Jangan dilanjutkan. Kan biasa itu, Pak. Pas mau azan, lagi seru, Pak. Oh, iya, Pak, ya. Kalau zaman dulu kan lagi nonton film Indosiar, Pak. Sama SCTV, ya. Kalau sekarang nggak laku, Pak. Itu aja zaman dulu, Pak. Kalau nenek-nenek masih berlaku, saya lihat, Pak. Kalau nenek-nenek nggak kan datang rumah HP, Pak. Nenek-nenek masih laku, Pak, itu televisi itu, Pak. Ya Allah, Antv film India, Pak. Gitu. Kalau sudah itu, wah, pas seru-serunya azan. Itu tahu, ya. Nah, itu metodenya adalah kita
berhenti. Itu ya caranya. Sekarang kita kembali melihat di sini Bapak Ibu. Jadi iman itu melebihi akal yang ada di otak kita. Jangkauannya jauh lebih luas. Di luar kemampuan nalar kita. Tapi kita yakini bahwa iman itu kita mempercayai sesuatu yang belum pernah kita lihat. Kalau sudah sampai ke surganya Allah, itu namanya bukan lagi iman, Pak. Pembuktian. Ternyata benar. Aku sudah merasakan. Benarlah apa kata Rasulullah. Benarlah dalam Al-Quran. Aku sudah menikmati. Kalau yang tidak merasakan itu, Pak, sudah masuk neraka. Kenapa aku tak percaya? Begini yang laku ini. Mau balik lagi ke dunia. Kan ada ayatnya, Pak. Ya hasrata ala ma farratu fi jambillah. Dalam surat Zumar 56. Alangkah menyesalnya aku di dunia tidak menunaikan kewajibanku. Hablum minallah, hablum minan nas, seperti sholat, zakat dan sebagainya ya. Setelah itu setelah mati ada ayat berikut sampai di ayat 58, lau anna li karratan fa akuna minal muhsinin. Seandainya aku bisa kembali ke dunia. Ini Pak, perkataan orang yang sudah berada di alam akhirat. Ini Al-Qur'an sudah ngabarin Pak. Cuma manusia ya kadang-kadang kita banyak Pak ya. Maka orang pintar bukan minum tolak angin, Pak ya. Karena kalau iklannya kan orang pintar minum tolak angin. Kalau orang pintar menurut Islam adalah mempersiapkan sebelum kematian. Itu orang pintar, Pak. Karena kita belum merasakan bagaimana ke depannya. Tapi kita sudah bersiap. Itu Pak ya. Contoh, bahwa kemungkinan apa yang terjadi di masa yang akan datang nggak tahu Pak kita. Itu Pak ya. Masa paceklik sebelum itu Dajjal muncul Pak, ada masa 3 tahun, masa luar biasa Pak. Dan itu tertera Pak dalam hadis bahwa Allah angkat 30% dari atas ke bawah juga. Artinya akan kering Pak. Banyak gagal dari segi panen atau apa Pak. Kemudian tahun kedua 75% Pak. Tahun ketiga 100% Pak. Kering kerontang semuanya Pak. Datanglah Dajjal nawarin Pak. Jadi menjaga iman itu ketika Dajjal muncul berat nian Pak. Karena dia nawarin yang enak-enak. Kita nggak punya. Kan masa paceklik Pak. Maka kalau dia menawarkan contohnya air, berarti api itu Pak. Sebaliknya itu. Kan Dajjal artinya terbalik-balik artinya itu Dajjal. Bahasa Arabnya itu Dajjal itu artinya itu memutarbalikkan fakta. Itu Pak. Jadi orang yang suka membalikkan fakta itu Dajjal dia itu Pak. Ada kan film Dajjal Pak. Yang suka memutarbalikkan fakta itu Dajjal namanya itu Pak. Itu belum Dajjal asli Pak, tapi menurut bahasa Pak ya. Ternyata keren juga ya istilah-istilah itu Pak ya. Amal ini menelusuri Pak. Wih luar biasa ini maknanya ini Pak ya. Nah Dajjal itu seperti itu. Nggak ada makanan, nggak ada minuman, ini datanglah Dajjal nawarin makanan minuman yang enak-enak Pak. Siapa yang nggak tahan Pak? Maka jurus melawan Dajjal, baca suratul kahfi, jangan ketemu dengan dia Pak. Jadi pengikutnya itu Pak, dijamin 100% Pak. Sampai-sampai itu ada laki-laki Pak, suami, ngikat istrinya. Kan nggak tahan godaan Pak. Lapar Pak, nggak ada makanan. Dajjal nawarin Pak. Kan dia kan bukan ngaku lagi seperti Nabi, tapi dia ngaku Tuhan Pak. Tuhan itu kan apa yang dia mau kan tercipta dia Pak. Dan Allah membolehkan itu. Ngeri Pak. Maka jurusnya itu jangan ketemu Pak. Dengar-dengar, enggak usah lah. Sama dengan COVID Pak. Kalau COVID zaman dulu itu, kalau nggak mau kena COVID, nggak usah diperiksa Pak. Kalau sudah diperiksa, bisa kena itu Pak. Itu kan jurusnya Pak. Itu ini kan masa lalu kita Pak. Itu. Jadi jurus melawan COVID, nggak usah diperiksa Pak. Kalau sudah diperiksa, ujung-ujungnya bisa terkontaminasi, ya, positif. Itu namanya. Astagfirullahaladzim. Jurus melawan Dajjal, jangan ketemu dengan dia, Pak. Jadi pengikut, Pak. Sekia-kianya dia, Pak, ngikut, Pak. Anak buah Dajjal itu, Pak. Jadi hamba ini nggak jamin, Pak. Kalau ketemu Dajjal, bisa jadi pengikut, Pak. Nauzubillah. Sekia-kianya pun orang, ngikut, Pak. Kecuali satu orang, Pak. Ada pemuda yang tangguh itu, yang bisa bicara waktu bayi. Dan itu wallahualam berada di Timur Tengah, di Palestina, Pak, riwayatnya itu. Pemuda itu berkata, siapa saya? Apakah saya ini Tuhan? Enggak, kamu adalah pembohong.
Maka pemuda itu dibelah, Pak. Hanya kan mati, Pak. Setelah mati, coba lihat. Saya kuasa kan? Nanti saya hidupkan lagi. Ternyata dihidupkan lagi itu Pak pemuda itu, Pak. Ditanya lagi, siapa saya? Saya ini kan Tuhan. Enggak, kamu tambah bohong. Mau dibunuh lagi, nggak bisa lagi, Pak. Hanya sekali bisa dia bunuh. Setelah itu nggak bisa dibunuh. Itulah satu pemuda itu, Pak. Yang berani ketemu, Pak. Kalau kita nggak berani, Pak. Jangan coba-coba ketemu, Pak, ya. Kalau sudah dengar, ini baca Suratul Kahfi berulang-ulang, Pak, ya. Karena kalau sudah kena, Pak, ngeri banget, Pak. Pasti jadi pengikut 100%, Pak. Itu ya, termasuk saya, na'udzubillah. Maka lebih baik tidak ketemu, Pak, ya. Jauhi. Kalau ada seperti itu, jauhi. Hindari. Maka kita bisa menjadi, karena propaganda mereka itu luar biasa. Gitu ya. Karena dia seperti Tuhan, Pak. Cuma dia tidak dikatakan Tuhan, kenapa? Karena dia bisa melakukan apa yang dia mau, ya, Pak. Tapi Tuhan itu kan sempurna. Sedangkan dia matanya buta. Satu mata, Pak. Seperti itu dolar itu, Pak. Kan piramida ada gambar mata satu itu, Pak. Kan simbol Dajjal Galuh itu, Pak. Satanik. Nah, kan simbol-simbol semua itu kan apa itu metal itu, Pak, simbol Dajjal Galuh itu, Pak. Cuma nggak ngerasa kita. Itu ya. Ada kaitannya semua ternyata itu. Nauzubillah. Ini iman, Pak, ya. Kita berbicara masalah keimanan. Jadi ketika di akhir zaman, apalagi kita masalah sekarang ini, Pak, yang utama adalah jaga pergaulan, jaga sholat, jaga baca Quran. Karena Al-Quran itu sebagai penetrasir, Pak. Tergantung kebutuhan apa kita maunya. Kalau kita baca dengan pendidikan, maka dia menjadi pedoman. Kalau kita jadikan seperti obat, dia menjadi obat. Itu Al-Quran, Pak. Kalau kita baca untuk ibadah, jadi ibadah, Pak. Jadi tergantung kebutuhan Al-Quran itu tergantung kebutuhan apa yang kita niatkan. Maka Bapak Ibu kalau dalam 24 jam nggak baca Quran itu bahaya, Pak. Virus merajalela, Pak. Virus jauh dari Allah itu. Maka lazimkan, azamkan, selalulah bertekad bulat, setiap hari harus buka Al-Quran. Itu ya, Pak, ya, Bu, ya. Tolong dibuka Al-Qurannya. Ustaz, saya tidak pandai baca. Nengok-nengok, deh. Jangan sampai jadi mas kawin doang. Itu mas kawin saya, mahal itu Al-Quran, ada emasnya, sampai giginya pun ada emasnya. Itu zaman dulu, Pak. Itu ya, tapi nggak pernah dibaca, Pak. Itu nggak ada manfaatnya, gitu ya. Manfaatnya itu sampai Al-Quran itu jadi lusuh-lusuh, Pak, saking seringnya dipegang. Itu keren, Pak. Kan itu, Pak, anak-anak santri saya lihat itu kalau saking seringnya dipegang, Pak, lusuh, Pak, sampai robek-robek Al-Qurannya, Pak. Itu ya. Itu jauh lebih afdal, Pak, daripada nggak pernah disentuh. Itu ya. Nah, Kak, Bapak Ibu, mohon siapapun kita, anak gadis, anak pemuda, atau siapapun, HP selalu di tangan, tapi jangan sampai kita biarkan diri kita tidak membuka Al-Quran. Ustaz, HP itu kan ada Al-Qurannya, itu sekali-kali, Pak. Jauh lebih afdal itu Al-Quran kayak gini, Pak, kertas gitu. Rasanya beda, Pak. Kalau ini darurat aja, Pak. Darurat aja, Pak. Maka Bapak Ibu di rumah itu harus ada Al-Quran. Maka kami tuh punya Al-Quran, Pak, variannya macam-macam, Pak. Yang kecil agak mudah dibawa, itu, Pak, ya. Yang sedang untuk santai-santai. Yang lebih gede, itu di rumah, Pak. Karena susah dibawa nih kalau gede itu, Pak. Itu pakai perjuangan, Pak, buka-bukanya itu, Pak. Itu ya. Apalagi mata sudah mulai kabur-kabur, Pak. Itu cocok itu Al-Quran gede, Pak. Itu, Bu, ya. Nah, itu kan tergantung kebutuhan. Itu, ya. Di atas umur 40-an sudah mulai rasanya kabur-kabur mata itu, Pak. Saya sudah mulai merasa itu, Pak. Tapi masih nampak kadang, Pak. Masih jelas. Ada masanya itu, Pak. Itu ya, apalagi kita kelebihan gula, Pak. Itu, suka makan gula, Pak. Macam-macam nasi, semua yang varian kita makan itu kan varian gulanya tinggi, Pak. Itu bisa menyebabkan kabur mata. Itu, ya. Yang membuat putih rambut itu kan variannya itu kita makan. Itu. Kalau sehat itu biasanya kurang dia, Pak. Cuma kita menghindarinya perjuangan. Terus, ya. Karena diajak makan enak-enak galau, Pak, ada unsur galau di situ. Itu, ya. Gorengan itu, ya. Ini gorengan galau, Pak, ini. Nggak dimakan rugi, Pak. Itu, ya. Itu dah, Pak, ya. Tapi harus seimbang, Pak, pas bangun tidur harus minum air hangat, gitu aja. Harus minum air hangat. Minum sari korma, minum madu, Pak. Ya.
Itu salah satu alternatif, Pak. Karena minum air putih itu sangat penting. Apalagi kalau sudah tua, Pak, suka kencing, suka haus. Itu dah, Bu ya. Itu tanda-tanda gejala di situ, Pak. Nah, itu. Rata-rata, Pak, yang sudah tua itu suka ke WC, Pak. Itu dah, Bu ya. Ngerasa gak, Pak Ji? Ngerasa suka ke WC, Pak Ji? Jarang, Pak Ji ya. Tapi jangan terlalu ditahan, Pak Ji, bahaya juga. Nah, itu. Saya kembali lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina amanu", sesungguhnya orang yang beriman itu ketika dia sudah beriman, betul-betul beriman billah kepada Allah. Kita kan punya Allah, Pak. Dalam sangka kita, dalam apa yang kita bolak-balik terlintas dalam hati kita, itu kan bisa menjadi doa, Pak. Maka prasangka itu harus dijaga. Itu, Pak ya. Karena prasangka itu bisa jadi doa, Pak. Biasa kita, ya Allah, semoga Engkau berikan ini. Ada yang bercita-cita, ya Allah, tahun ini entah dari mana, aku mau ke Baitullah, ya Allah. Kepingin rasanya mengunjungi Rasulullah di Madinatul Munawwarah. Gitu, Pak ya. Tapi secara kemampuan kelihatannya kayak agak masih jauh gitu, Pak ya. Umpamanya, Pak ya. Tapi selalu terbenak dalam hati kita, Pak. Selalu, ya Allah, ya Allah. Ternyata ketika Allah mau ngasih, Pak, ada jalannya itu, Pak. Itu. Jadi kita memang ada sinyal di situ. Maka hati-hati dengan prasangka. Apalagi ibu-ibu semenjak menjadi ibu rumah tangga. Karena apapun pangkatnya ibu, mau wanita karir atau apapun, pasti dia namanya ibu. Ibu ya, punya anak. Semenjak jadi ibu itu hati-hati dengan lisannya. Karena lisan itu jadi doa. Itu, Bu ya. Sangat mujarab sekali tulisan ibu itu kepada anaknya. Itu ya. Kan Bapak Ibu kan pernah dengar Imam Sudais kan? Ketika waktu kecil naburing pasir di atas masakan emaknya. Lagi masak rendang umpamanya Pak Haji. Datanglah anaknya Pak Haji yang kecil-kecil itu naburing pasir, Pak, tamu mau makan. Kira-kira dia apa itu anak itu, Pak? Apakah nama binatang keluar? Emosinya langsung timbul? Itu Imam Sudais pernah melakukan itu, Pak. Marahnya emaknya itu, tapi dijaga nian, Pak. Anakku, kau nanti sudah jadi besar, jadi imam besar Masjidil Haram. Itu, Pak. Saking marahnya nih, tapi masih terkontrol, Pak. Nah, itu, kan daging ditaburi makan pasir, Pak. Namanya padang pasir, Pak. Kalau kita yang nggak terkontrol, dasar anak ini, anak itulah, pada anaknya dia juga kan. Itulah, Bu ya. Tapi Imam Sudais, emaknya orang beriman. Emaknya wanita soleha. Itu ya. Kau nanti jadi besar, jadi imam besar Masjidil Haram. Itu ya. Saking marahnya itu, Pak. Sekarang kan terbukti, Pak. Beliau kan jadi imam besar, Pak. Di Masjidil Haram. Ternyata gajinya imam besar Masjidil Haram, Pak, dikasih cek kosong, terserah mau butuh berapa, Pak. Coba kalau kita itu, Pak. Jadi gajinya imam besar Masjidil Haram itu, Pak, dikasih cek kosong, Pak. Terserah dia mau ngisi berapa, dikasih, Pak. Kan ngeri itu, Pak. Kalau minta 1 triliun, itu loh, ya. Tapi beliau kan, ternyata imam besar itu kan tidak semerta-merta dikasih seperti itu, dia pergunakan seenaknya, Pak. Enggak. Beliau juga ada usaha ternyata, Pak, para imam itu. Dia lebih mulia kalau dia berdagang. Itu, Pak. Dan maka mereka juga punya usaha, Pak. Imam-imam besar itu. Coba kalau kasih kita cek kosong, Pak Haji. Nah, terserah ngisi berapa gitu ya. Langsung kaya raya, Pak Haji. Nah, setiap bulan dikasih isi, Pak. Terserah kita. Kan negara kaya, Pak. Itu ya, Allah Akbar. Kalau kita kan biasa digaji, Pak, target berapa juta gitu kan per bulan, kan jelas, Pak. Ini enggak, terserah mau ngisi berapa. Gitu ya. Kan keren, Pak Haji ya. Nah, itu terjadi di sana, Pak. Terjadi. Itu. Maka imam-imam besar di sana kalau mau mikirkan masalah dunia sudah selesai bahasanya itu, Pak. Sudah cukup, lebih daripada kata cukup. Maka orang beriman itu kalau sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian summalam yartabu, mereka tidak akan ragu sama sekali. Kemudian wajahadu bi amwalihim, mereka berjuang, berjihad dengan harta mereka. Kita kan berjuang dengan harta, memakai fasilitas, menuntut ilmu, datang ke sini kan pakai harta juga, Pak.
Naik ke tanah suci kan pakai harta, Pak. Apapun kan ujung-ujungnya banyak harta kita pakai. Bi amwalihim wa anfusihim. Kita berjuang dengan harta dan diri. Terus ya. Bapak Ibu, indahnya hidup itu dengan proses. Kalau kita hanya tinggal di rumah, kayak rasanya otak itu blank. Ya Pak ya. Kayak nggak nyaman perasaan kalau kita hanya di rumah terus Pak. Punya HP, nonton ini atau semua kita nih nggak ada gawe Pak, nggak ada nuntut ilmu, nggak pergi ke masjid umpamanya Pak ya, nggak sholat, wah mandek otak gitu Pak. Maka datang ke sini itu kan menghibur Pak, ada pergerakan nyampe di sini. Cuma perjuangannya banyak Pak. Ya Allah, sampai malam ini malam Kamis, jauh dari Mendalo. Pokoknya Bapak ya, mana macet-macet lagi Pak kadang-kadang. Perjuangannya kan ada Pak. Tapi ketika sampai di sini ada kebahagiaan, kita ketemu dengan teman-teman, kita diingatkan, ditosiahkan, ada pengajian, kan fresh otak itu, Pak. Betul tidak Bapak Ibu ya? Ada kenyamanan itu, Pak. Kalau hanya tinggal di rumah, gampang lah belajar kan sekarang di mana ada di YouTube, lengkap Pak Ji. Mbak Google, AI, di ChatGPT itu lengkap Pak Bu. Tinggal tanya be. Tapi mereka tidak punya perasaan. Ada nggak perasaannya mereka, Pak? Kita tetap butuh guru, Pak. Kan mereka nggak tahu merasakan itu gimana. Yang penting ilmu ya memang oke, Pak. Tapi tidak sekedar pengetahuan, tapi ada praktek. Itu Bapak ya. Kemudian, fi sabilillah di jalan Allah, ulaika humus shadiqun. Mereka itulah betul-betul orang yang benar. Kan Rasulullah punya kawan, punya sahabat yang namanya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu kan keimanannya paling tinggi, Pak. Seandainya diukur di bumi ini seluruh umat manusia, Pak, ditimbang imannya seluruh umat manusia, umat Rasulullah, dengan imannya Sayyidina Abu Bakar, imannya Sayyidina Abu Bakar masih lebih kuat, Pak, timbangannya dibanding kita imannya. Itu, Pak ya. Coba Pak bayangkan itu, Pak, ketika Isra Mi'raj itu. Rasulullah kan nyampein itu. Aku semalaman, tadi malam aku berjalan dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Gitu Pak ya. Kemudian naik ke atas langit. Sidratul Muntaha, ketemu dengan Allah. Gitu Pak ya. Kayaknya menyebarkan gosip ini kan orang kafir Pak. Woi Muhammad, kan dulu kan pengumuman Pak, itu kan biasanya di bukit gitu Pak. Pengumuman katanya Muhammad sudah pergi gini. Apakah dia percaya? Supaya nanti nampak yang mendustakan Rasulullah. Nah, ini Rasul itu pendusta gitu ya. Kembali ke Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, percaya nggak sama sahabatmu itu? Katanya dia tadi malam itu, dia berangkat gini dari Masjid Haram ke Aqsa. Padahal itu kan dulu kan naik onta Pak. Naik kuda. Betul ini ya. Berapa lama itu bisa pekanan bulanan itu Pak baru sampai ke Masjid Aqsa itu. Ini nak nyampe satu malam Pak Haji, naik lagi ke langit. Kalau pakai otak ini Pak Haji, nggak sampai Pak. Tapi Sayyidina Abu Bakar, dia memakai keimanan. Percaya nggak? Percaya nian. Yang lebih gila daripada itu aku percaya. Kalau yang penting yang nyampein Rasulullah Muhammad. Kalau dia nyampein mencium lebih gila daripada itu aku percaya. Nggak pernah aku nggak percaya sama Rasulullah. Dia nggak pakai nalar Pak. Iman Pak. Itulah baginda Nabi. Jadi Rasulullah SAW itu apa yang dia sampaikan Sayyidina Umar langsung percaya Pak. Maka Sayyidina Umar kan suatu ketika ingin menyaingi Sayyidina Abu Bakar. Aku mau saingilah. Karena semua Abu Bakar ke depan terus dia. Aku kalah terus. Akhirnya kan dimintailah untuk perjuangan harta-harta yang dia miliki. Sehingga datanglah Sayyidina Abu Bakar duluan. Waduh, nggak bisa juga dikalahkan Sayyidina Abu Bakar. Dia duluan. Datanglah Sayyidina Umar, aku mau nyanyi juga. Akhirnya Sayyidina Umar ngasih hartanya setengah. Itu Pak, ibaratnya 1 triliun 500 miliar Pak dikasih, ibaratnya gambarannya itu Pak. Sayyidina Abu Bakar, galau-galaunya dikasih Pak. Diserahin semua. Apa kata Rasulullah? Abu Bakar, nggak ninggalin untuk anakmu, dirimu dan anakmu. Nggak, aku ninggalin Allah dan Rasulnya. Nggak punya apa-apa laginya Pak. Sayyidina Abu Bakar setengah. Umar, aku tak bisa saingilah Sayyidina Abu Bakar. Itu Pak, angkat tangan Sayyidina Umar. Itulah gambarannya Sayyidina Abu Bakar Pak. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu luar biasa.
Tapi sebenarnya pelajaran ini, ketika kita dimintai bantuan untuk di jalan Allah, itu kalau pedagang bisa saja habis pada waktu itu, Pak. Pedagang berikutnya besok kan masih bisa nyari, Pak. Kalau pegawai, Pak, sekali sebulan, langsung dikasih galau gajinya, Pak, enggak makan, Pak. Kan bahaya juga itu, Pak. Ada pandangan ulama macam gitu, Pak. Kan harus tengok keadaan, Pak. Masih galau, Pak. Habis, Pak. Kalau percaya sama Allah Rasulnya masih hidup lah itu, Pak. Bisa usaha, tapi itu gaji bulanan. Kalau namanya dagang kan ada namanya harian. Itu apa dia? Hari ini kan selesai habis, besok kan masih bisa jualan, Pak. Dia ada untung. Gitu, kan Rasulullah kan pedagang, Sayyidina Abu Bakar kan pedagang. Itu, Pak ya. Nah, itu contoh ya. Jadi cara pendekatan kita kepada Allah, cara memperbaiki diri adalah dengan jalan keimanan. Ini perlu diperkuat, diperkokoh, apalagi kita berada sekarang di akhir zaman. Tanda-tanda menuju akhir zaman sudah semakin banyak. Itu, Pak ya. Bukan karena berarti kita merasakan, apakah kita tahu bagaimana merasakan Dajjal. Ada juga saya lihat di media sosial baru-baru ini, Pak, bahwa musim haji ini kan semakin mundur, Pak. Itu dah, Pak ya. Kan sekarang kan musim kemarau. Panas, Pak. 20 derajat. Itu kan mundur terus, Pak. Apa diumumkan Saudi Arabia bahwa akan nanti inilah tahun terakhir ini adalah agak panas. Nanti akan agak dingin sudah. Nanti akan dingin gitu, Pak. Dan sekali 25 tahun itu baru muncul, Pak. Itu, Pak ya. Kalau dulu kami pernah merasakan memang dingin, Pak. Karena 2005, Pak. Berarti 20 tahunan itu. Baru kembali lagi, Pak. Dan itu riwayatnya bahwa Imam Mahdi muncul itu di fase musim dingin. Apakah ini sudah akan muncul betul atau tidak? Wallahu a'lam. Itu, Pak ya. Ada arah ke situ, Pak. Bahkan Syekh Yasin itu termasuk ulama besarnya Palestina yang dibunuh oleh Yahudi, bahwa kehancuran Israel itu sudah dekat. Itu apakah sebelum tahun 2030 itu mereka sudah belajar dalam Al-Quran, beliau sudah pahami bahwa sekian ini kan kehancuran Israel kan sudah diabadikan dalam Al-Quran. Sekian tahun, dan itu kurang lebih apakah tahun 2000 di bawah 2030 benar atau tidak, itu akan kehancuran Israel. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Bapak Ibu, kita ini adalah cara memperkokoh iman adalah melihat pakai dengan pandangan akal kita yang ada di otak kita, pakai keimanan kita ketika sudah di luar kemampuan otak kita. Itu, Pak ya. Itu harus dipakai dua-duanya. Itu, Pak ya. Maka semakin bertambah iman kita, maka kita akan semakin peka. Itu, Pak ya. Keimanan itu kepekaan. Itu, Pak ya. Ada sinyal-sinyal yang kuat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tertanam itu tidak mudah goyah. Supaya tidak mudah goyah, jaga pergaulan. Itu ya. Seperti itu pembahasan kita pada malam ini, Bapak Ibu yang kami muliakan. Kita buka tanya jawab, Pak. Fadhol. Baik, terima kasih Ustaz. Ayo kita buka tanya jawab mengenai keimanan, memperbaiki diri. Ya. Mengenai keimanan. Siap. Jadi pada dasarnya kita tuh manusia kan tadi tempatnya salah tuh Ustaz. Betul. Walaupun nggak boleh juga sebenarnya kita bilang gitu ya. Jadi tempatnya lupa, tempatnya salah, kita nggak boleh bilang gitu, tapi itu kebenaran sesuatu yang salah. Kita akan menjadi orang yang benar kan. Cuman jadi kalau kita ya gimana ya, hari-hari di jalan pas kita lagi lagi di lalu lintas keadaan tiba-tiba kita marah, muncul kemarahan ini terus baru kita Iya. Balik lagi. Kita lupa lagi Ustaz. Terus istighfar lagi Ustaz. Iya, itu boleh ya Ustaz ya? Iya. Manusia biasa. Iya. Ya, Ibu. Betul. Ayo, siapa yang mau bertanya lagi? Silakan. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan sambil nikmati Pak yang di depannya, Pak. Bapak-bapak di belakang. Ibu aja. Bang Budi. Syekh Firdaus. Ya. Masya Allah Pak Haji. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Sama-sama Pak Haji. pencerahan malam hari ini. Sebelumnya kita mengingatkan bahwa salah seorang jamaah kita telah meninggalkan ya, kita menghadap
Alhamdulillahi, yaitu Pak Hasan Basri yang sudah beberapa kali ikut pengajian kita, Ya. yang beberapa hari yang lewat ya, Ya. Wafat. Nah, malam kemarin ya, malam tadi ya, wafat. Nanti mohon kita doakan. Siap, nanti, Haji, siap, ya, siap, Haji. buat beliau. Amin. Baik jemaah semuanya, Pak Ustaz, berkenaan dengan iman, ada segala sesuatunya yang bisa kita cerna dengan akal. Betul. Ada juga dengan iman yang saya bilang tadi ketika Abu Bakar, ya, dia tidak pakai otaknya, langsung pakai iman. Ya. Bagaimana kita membedakan ini dicernanya dengan akal, ini dicerna dengan iman? Iya, iya, iya. Supaya jangan terbalik-balik nantinya, Ustaz. Iya, Sebab kalau seharusnya dengan iman dicerna dengan akal, itu menghasilkan sesuatu atau produknya yang tidak sesuai. Ya. Nah, syariat. Demikian Ustaz pertanyaannya. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sebagai manusia mana yang didahulukan? Apakah akal kita atau hati kita? Itu ya. Sebagai manusia, ketika Allah membekali kita semuanya itu, memang kita bisa memposisikan kalau sahabat Rasulullah, kan ada juga riwayatnya wajib. Ketika dihadapkan seperti itu, mana yang kami dahulukan? Gitu ya. Ini ada dalam kitab Tazkiyah, juga pernah juga terlewatkan baca itu. Ternyata Rasulullah dan pada zamannya, beliau ternyata mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa dahulukan iman, dahulukan hati, kemudian menyusul akal. Itu yang poin utama. Karena kalau memang kadang-kadang memang kita lihat ada orang yang masuk Islam, mu'allaf, dia memang panca indera dulu. Betul apa dia? Kayak Ustaz Yahya Waloni almarhum, dia kan tidak mau masuk Islam, Pak Haji. Dia agama yang termasuk tidak mau, Islam. Tapi ketika hidayah dari Allah, akalnya terbuka, ini akhirnya kan masuk Islam dia. Dan paling keren lah waktu meninggalnya, Pak. Hari Raya Idul Adha, hari Jumat lagi, Pak. 2 hari raya, Pak. Betul apa ya? Lagi khutbah lagi, Pak. Ya Allah, saya teringat dengan teman saya juga, Pak. Lagi khutbah meninggal, Pak. Ya Allah, itu husnul khatimah itu, Pak. Karena tanda husnul khatimah itu di saat dia melakukan kebaikan meninggal, Pak. Nah, itu contoh kematian yang sangat dicemburui. Betul apa ya? Jadi ketika sahabat ditanya, Rasulullah juga memberikan adalah dahulukan iman, hati, kemudian menyusul akal kita. Pada umumnya seperti itu, Pak. Seperti itu kalau kita mau menjadi patokan kan salafus saleh, Pak, yaitu Rasulullah dan sahabat menjadi patokan. Yang lainnya kalau memang ada yang akalnya dulu, itu bisa juga terjadi. Namun ketika berpatokan kepada Rasulullah dan sahabatnya, ternyata yang didahulukan adalah iman dulu, baru akal. Gitu ya. Karena ada ketidakmampuan kita. Nanti nyusul menguatkan, akal itu akan menguatkan. Itu yang terjadi pada Sayyidina Abu Bakar. Kita sekarang melihat bahwa kecepatan teknologi itu contohnya roket Iran, itu lagi viral banget itu Al-Fatah, hanya 10 menit sampai ke Israel, Tel Aviv. Itu 10 menit, 15 menit, Pak. Kalau naik ke pesawat kan proses itu. Ini muat cepat nih itu, Pak. Hypersonic itu. Itu 10 menit sudah sampai. Jadi nggak nunggu lama, Pak. Bagaimana dengan Rasulullah? Lebih hebat kan kecanggihannya Allah itu. Menjadi wajar ketika Rasulullah bisa sampai ke Masjid Aqsa, bisa naik ke atas, karena yang menciptakan semua kan Allah. Allah yang punya kemauan, yang memanggil Rasulullah. Itu kan linuriyahu asra, kami perjalankan, bukan Rasulullah yang berjalan. Itu dapat dia. Nah, itu secara logikanya. Jadi iman dulu, Pak Haji. Hati dulu, baru akal menguatkan. Itulah para sahabat. Seperti itu jawabannya, Pak Haji. Ada lagi mungkin tambahannya, Pak Haji? Ayo, yang lain. Sambil menikmati itu. Oke. Asya Allah.
Ya, Pak Haji silakan. Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Bu Haji biasanya ado gitu. Kita juga apa? Mendoakan juga Mas Pram. Ya. Amin, insya Allah. Kesehatan kita semua. Amin, ya Allah. Semoga boleh disehatkan. Ayo, kalau tidak ada, berarti kita cukupkan pengajian kita pada malam hari ini. Saya ingatkan lagi, saudara-saudara sekalian, untuk tetap hadir istiqomah di sini, walaupun dengan segala perjuangannya. Betul. Dan juga ini ada kotak amal, silakan saudara-saudara sekalian yang baru-baru ayo. Nanti yang dari niati lupa lagi loh di sini loh. Sebetulnya nanti Pak Haji bisa pakai barcode juga Pak. Kris gitu ya. Baik, kalau begitu Pak Ustaz, kami minta Pak Ustaz menutup pengajian kita kali ini dengan doa. Ya. Jadi yang kita doakan Pak Haji almarhum Hasan Basri ya. Sama siapa Pak? Beliau backgroundnya fakultas ekonomi. Masya Allah. Sama yang Pak Bram ya. Ya memang sering juga sakit boleh Pak Bram ya. Dan rajin juga hadir ya. Oke, Bapak Ibu yang kami muliakan, nanti mungkin kalau Ramadhan kita ada yang mau dikuatkan kembali, ditanya atau sharing-sharing boleh, selagi masih ada kita di sini. Ada kurang-kurang atau lebih mohon dimaafkan. Bapak Ibu, hidup ini fluktuatif, naik turun iman kita. Semoga kita selalu bisa menjaganya, Bapak Ibu ya. Kita mau mendapatkan husnul khatimah, biasakanlah dalam kebaikan. Itu caranya, Pak. Seapapun kita mungkin melenceng-melenceng lah, Pak. Kadang-kadang, Pak. Kan manusia itu biasa tuh, Pak. Melenceng-melenceng gitu. Cepat-cepatlah. Astagfirullah. Itu tadi kata abang di lampu merah. Marah-marah gitu. Itu astagfirullah. Itu tahu ya. Kadang ada gambaran diri kita loh, Pak. Cepat-cepatlah. Karena kita adalah manusia biasa. Mari kita berdoa, semoga kita diwafatkan dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, bersama keluarga kita juga ditempatkan nanti tempat yang terbaik di surganya Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita doakan terkhusus kepada almarhum Hasan Basri, dan semoga sembuh juga Pak Bram, insya Allah dengan niat kita, hati kita yang tulus karena Allah. Ala hadhihi niyyah niyatis salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya Allah. Alhamdulillah wa syukrillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan wa salaman daimaini mutalazimin ila yaumiddin. Allahumma jama'na hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Barakillahumma lana fi hayatina wa ma'isyatina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba wa shifaa'an min kulli da' wa sakam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Karim, hamba ini berkumpul di malam ini, malam yang penuh kebaikan, keberkahan. Jadikanlah hamba-Mu selalu istiqomah dalam menuntut ilmu, dalam kesolehan amal, dalam kebaikan, ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, kami juga berdoa kepada saudara kami, teman ataupun saudara sesama keimanan muslim, Pak Bram, sembuhkanlah beliau ya Allah. Allahumma shfi la shifa illa shifauka ya Allah. Tidak ada kesembuhan melainkan dari Engkau yang berikan kesembuhan ya Allah, sehingga bisa hadir kembali di pengajian ini ya Allah, di tempat ini ya Allah, bersama keluarganya ya Allah. Beliau sehatkan badannya ya Allah, Engkau berikan kekuatan padanya ya Allah, Engkau hapuskan dosa-dosanya dengan sakitnya, dan ketika sudah sembuh, dosanya sudah hilang, kebaikan dan kebaikan muncul untuknya ya Allah. Ya Arhamar Rahimin,
Kami doakan juga kepada yang sudah meninggalkan kami, teman, saudara, yang sudah banyak melaksanakan kebaikan-kebaikan. Ya Allah, kepada almarhum Hasan Basri. Allahumma ghfir lahu wa'afihi wa'fu anhu waqrin nusulahu wa wasi' madakhalahu. Allahumma ghfir lahu minal khataya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas bil ma'i sajji wal barad. Allahumma baddilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa azwajan khairan min azwajihi wa itu min adzabil qabr wa itu min adzabin nar wa adkhilhu jannata ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Kami adalah hamba yang bisa berdoa, mengangkat tangan dengan doa ini, semoga Engkau terima dan ijabah ya Allah. Ya Allah, kami juga doakan saudara kami yang ada di Palestina, tolonglah selalu ya Allah. Allah mansurun nasran mu'azzara. Mereka terjajah, terzolimi. Alhamdulillah kami lihat dengan berita yang luar biasa, Israel Engkau hancurkan. Semoga mereka betul-betul dihancurkan dan dilulantahkan. Allah mentadmirhum tadmira. Siapa yang berkaitan berhubungan dengan mereka, hancurkanlah mereka ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Karim, ya Arhamar Rahimin. Bulan ini termasuk masih bulan Zulhijjah, bulan kemuliaan, bulan haram. Semoga kami Allah kedepannya bisa terpanggil ke Baitullah. Yang sudah pernah bisa kembali lagi. Yang belum pernah Engkau prioritaskan untuk sampai ke sana ya Allah. Allah merzukna ziyaratal haramaini Makkah wal Madinah bil umrati wal hajji kulli am bi ahsanil ahwal, dengan keadaan terbaik ya Allah. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan maskura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban wa shifaa'an min kulli da' wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, siapapun yang ada di sini yang berkaitan dengan kami, ya Allah, Engkau segala-galanya maha mencukupkan. Cukupkanlah segala apa yang kami hajatkan, ya Allah. Bersama keluarga kami, anak-anak kami, ya Allah. Apa yang kami butuhkan, Engkau memberikan jalan kemudahan semuanya. Karena itu mudah-mudahan itu bagian daripada ketakwaan kami, ya Allah, kepada Engkau. Allahumma taqabbal minna fi jami'i sholih amalina innaka antas samiul alim. Ya Allah, ademkanlah diri kami dan keluarga kami bersama teman kami, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, dengan doa ini bagi inti ibadah, kami berdoa dan selalu berdoa ya Allah. Yang sedang sakit, berikanlah kesembuhan dan ampuni dosanya ya Allah. Yang sehat, istiqomahkan sehatnya dan tambah kuat iman dan ibadahnya ya Allah. Yang hari di sini ya Allah, berikanlah selalu kelebihan dan keberkahan untuknya ya Allah. Dan tambah bahagia di dunia wal akhirah. Engkau berikan yang terbaik untuknya ya, untuk kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar rabbal alamin. Subhanaka alhamdulillah nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.